Hai, kembali lagi bersama saya Mita Dwi Janti. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai teori kepribadian oleh Raymond Bernard Cattell. Gimana teorinya? Yuk kita simak penjelasannya. Raymond Bernard Cattell lahir pada 20 Maret 1905 dan meninggal pada 2 Februari 1998. Raymond Bernard Cattell merupakan psikolog Amerika keturunan Inggris yang terkenal dalam penelitian psikometri terhadap struktur intrapersonal psikologis. Cattell mirip dengan Gordon Allport sebab pandangannya dapat disebut teori sifat atau traits theory, dan mirip dengan Lewin karena kemampuannya menerjemahkan ide-ide psikologis ke dalam rumusan-rumusan matematis yang jelas. Definisi kepribadian menurut Cattell yaitu seseorang mampu memprediksi perilaku yang akan dilakukannya dalam situasi tertentu. Kepribadian yang dimaksud Cattell fokus dengan seluruh bentuk perilaku baik luar maupun dalam. Cattell berpendapat bahwa kepribadian merupakan suatu bentuk struktur kompleks dari traits dari berbagai macam kategori. Kalian pasti bertanya, apa sih traits itu? Traits merupakan struktur mental untuk menunjukkan keajikan dan ketetapan dalam tingkah laku atau sebuah kecenderungan reaksi yang relatif permanen yang merupakan bagian dari kepribadian. Cattell mengklarifikasikan traits ke dalam 3 kategori, yaitu pertama, kategori kepemilikan yang terdiri dari 1. Common traits, yang artinya sifat yang umum namun mempunyai ikatan yang berbeda. Kedua, unique traits, yaitu sifat yang dimiliki oleh seseorang. Kedua, kategori kedalaman, terdiri dari pertama, surface trait, yang artinya sifat yang tampak sehingga menjadi tema umum dari beberapa tingkah laku. Yang kedua, source traits, yang artinya elemen dasar yang menjelaskan tingkah laku yang sebenarnya atau constitutional and environmental. Ketiga, kategori modalitas ekspresi yang terdiri dari pertama, ability traits, kedua, temperament traits, dan yang terakhir, dynamic traits. Selanjutnya, dinamika trait atau konsep yang mengendalikan tingkah laku seseorang. Ada beberapa komponen, yaitu 1. Urge atau dorongan, merupakan dasar bawaan yang dimiliki seseorang untuk mencapai tujuannya. Urge berupa dorongan primer yang dimiliki sejak lahir, seperti lapar, haus, dan lain-lain. Urge sering disebut konsep diri. Ada 10 urge, yaitu makan, seks, sociability, parental, protectiveness, keingintahuan, rasa takut, agresif, serakah, self-assertion, dan kegemaran. 2. Sentimen. Sentimen adalah pola terstruktur dari sikap yang memperoleh energi dari urge dan dibentuk melalui hasil belajar, termasuk environmental mood source traits. Sentimen merupakan sumber motivasi yang penting karena kecenderungannya mengorganisir diri di sekitar institusi sosial yang menonjol seperti karir dan agama, atau sekitar orang yang penting seperti orang tua dan pasangan. 3. Attitude atau sikap. Attitude atau sikap adalah konsep tentang tingkah laku spesifik sebagai respon terhadap suatu situasi tertentu. Cattell mengukur sikap dengan metode yang bervariasi. Misal, laki-laki yang menyukai seorang wanita mungkin akan meningkat tekanan darahnya atau detak jantungnya jika melihat wanita yang disukainya. Perkembangan kepribadian. Perkembangan kepribadian menurut Cattell terdiri dari 1. Tahap bayi atau infansi, dimulai dari usia 0 sampai 6 tahun. Pada tahap ini merupakan periode terpenting dalam perkembangan kepribadian.
Pada tahap ini, anak sangat dipengaruhi oleh orang tua dan orang di sekitar. 2. Tahap anak dimulai dari umur 6 hingga 14 tahun atau biasa disebut dengan periode konsolidasi karena pada masa ini hanya sedikit saja masalah psikologis yang dialami, tidak sekritis pada masa sebelumnya. Pada tahap ini ditandai dengan kemandirian dan rasa ingin bebas dari orang tuanya. Ketiga, tahap adolescent dimulai dari umur 14 hingga 23 tahun. Tahap ini merupakan periode yang menyulitkan bermasalah. Dimulai saat individu bereaksi terhadap kemarahan namun tidak dapat mengatasinya. Konflik yang ada berupa kemandirian, jati diri, dan seks. Keempat, tahap kemasakan dimulai dari umur 23 hingga 50 tahun. Pada tahap ini merupakan periode kepuasan dan produktivitas karir individu, pernikahan, dan keluarga. Perkembangan kepribadian mulai stabil daripada tahap sebelumnya, begitupun secara emosional. Kelima, tahap usia pertengahan dimulai dari umur 50 hingga 65 tahun. Pada tahap ini ada perubahan penyesuaian dalam kepribadian sebagai respon terhadap fisik, sosial, dan psikologis. Biasanya dalam tahap ini individu akan menilai kembali jati dirinya selama ini dan mencoba memperbaikinya untuk menjadi pribadi yang baru. Terakhir, tahap tua dimulai dari usia 65 tahun ke atas. Pada tahap ini, penyesuaian diri terhadap kehilangan orang-orang terdekat seiring dengan aspek religiusitas yang semakin meningkat, pensiun kerja, kesepian yang mendalam, dan perasaan yang tidak aman adalah konflik utama pada masa ini. Nah, itu tadi yang bisa saya sampaikan mengenai teori kepribadian oleh Raymond Cattell. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!